Nama lengkap saya Humam Santoso Hudori, lahir di Pekalongan 12 Desember 58. Yang penting satu, bahwa apa yang kita ada di dalam pikiran kita, tuangkanlah di dalam sebuah tulisan. Hasil nanti akan jalan sendiri. Ibarat kata kalau kita naik mobil atau naik motor, kita itu selama mesin itu hidup, selama mesin itu menyala, dia akan tetap berjalan. Nah, nulis demikian juga. Ketika kita nulis terus mentok, kita tetap aja dicoba, terus nanti dirubah lagi. Kalau nggak bisa, dirombak lagi. Kalau nggak nyambung, dirombak lagi. Jadi tidak ada istilah berhenti untuk menulis. Novelis kita itu jangan berprinsip art for art, seni untuk seni, tapi seni untuk masyarakat. Kesenian itu untuk membuat keindahan dalam perilaku, kesantunan, budi pekerti dalam kehidupan sehari-hari bagi kita. Ini merupakan novel yang ke-7, yakni Kontradiksi di Dalam Batin. Novel ini tidak sekedar bacaan rekreasi batin, tapi saya ingin menyampaikan satu moral message, bahwa sebetulnya kalau ada istilah where is the will, there is a way, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, maka di sini saya ingin menyampaikan hal itu lewat novel ini. Saya pernah bekerja sebagai wartawan 2 tahun, di Swadesi pernah, di Berita Buana edisi Minggu. Dan saya di Berita Buana edisi Minggu megang Des Budaya yang menampung tulisan-tulisan fiksi dan kebudayaan. Saya mulai terbersit, mulai pingin nulis itu sejak duduk di bangku SMEA tahun 75. Nah, dari seluruh keluarga saya, hanya saya yang mencoba dalam tanda kutip nekat hidup dari menulis. Lainnya menjadi karyawan yang intinya tiap bulan pasti mendapat penghasilan. Nah, kalau penulis tergantung, kalau tulisannya dimuat ya dapat honor, kalau bukunya laku ya dapat royalti, kalau enggak ya bukan gigit jari ya, tapi tetap kita berpasrah pada ilahi. Kembalinya hidup itu tergantung skenario Allah. Karena ketika saya dulu lulus SMEA, langsung mendapatkan pekerjaan sebagai bookkeeper, jadi pemegang buku, jadi administrasi pembukuan. Nah, terus pindah lagi menjadi internal auditor. Internal auditor itu pemeriksa keuangan. Kalau dulu ibarat katanya menggeluti angka-angka, sekarang justru menggeluti huruf. Nah, ini kayaknya seperti tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa suatu ketika akan menggeluti huruf-huruf. Dulunya karena apa? Sama angka, terus menjadi huruf. Nah, kembali tadi bahwa hidup ini memang kita cuma bisa berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Saya ini lebih suka ini Dr. Sivagu, tapi kalau saya novelis dari luar cuman baca beberapa, jadi karena latar mereka dengan latar kita beda. Banyak sebetulnya orang Indonesia itu hebat, cuma karena tidak dipublikasi. Khalil Gibran, beberapa puisinya Khalil Gibran, kalau kita coba baca buku-buku Rangga Warsito atau Joyoboyo, itu sebetulnya tidak jauh berbeda. Bahkan lebih bagus Rangga Warsito. Cuman karena tidak dipublikasi, jadi akhirnya orang tidak paham. Zaman dulu kita udah punya teknologi yang luar biasa dahsyat. Borobudur misalnya. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri. Makanya kembali tadi kalau bicara novel, saya bukan berarti a priori dengan novel-novel dari luar, tetapi saya lebih suka dengan novel produk sendiri, karena kalau di situ ada moral message, itu saya lebih bisa nangkep daripada karya-karya yang dari luar. Nah, dulu saya kuliahnya di Sekolah Tinggi Publisistik. Nah, Sekolah Tinggi Publisistik itu kan kewartawanan. Nah, kalau wartawan sebetulnya lebih mudah karena dia melihat
terus ditulis apa yang dilihat. Tapi kalau yang fiksi itu tidak sesuatu yang tidak ada dijadikan ada. Menulis fiksi itu sesuatu yang ya termasuk pekerjaan kreator ya. Saya ingin mencoba dengan menulis puisi ini dalam tanda kutip ingin berbagi, saling mengingatkan kepada orang lain, karena dikatakan bahwa orang yang tidak merugi itu yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Satu itu judulnya Sepiring Nasi Garam. Yang kedua judulnya Bukan Hak Manusia. Sepiring Nasi Garam dan yang berjudul Bukan Hak Manusia, dua-duanya alhamdulillah yang mendapatkan juara dalam lomba fiksi yang diadakan oleh Departemen Agama tahun 2004 dan 2005. Novel ketiga itu Hijrah. Novel yang keempat judulnya Sobrun Jamil, tentang ketabahan seorang gadis yang akhirnya meninggal dalam tanda kutip dikerjain orang. Novel kelima saya judulnya adalah Rezeki. Nggak beda dengan novel saya yang ke-6, yaitu yang judulnya Gufron, itu kehidupan seorang guru ngaji tradisional yang hidup di sebuah komplek perumahan. Bagaimana suka dukanya mendapatkan fitnah, mendapatkan hal-hal yang kurang menguntungkan, tapi masih juga ada yang bisa memberikan penghargaan kepada yang bersangkutan. Paling terbaru adalah Kontradiksi di Dalam Batin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan mompa semangat daripada para remaja kita yang khawatir kehabisan biaya untuk bisa melanjutkan sekolah. Dan ada satu hal yang ingin saya sampaikan, Hyang Pustaka ternyata mampu memberikan gambaran yang dapat mewakili daripada isi buku ini. Kontradiksi Dalam Batin ini isinya begitu ruwet persoalan. Ruwet digambarkan seperti ini. Semua masalah diserahkan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, warna putih inilah, maka persoalan itu akan terselesaikan. Tidak setiap moral message yang disampaikan akan dipahami. Satu. Kedua, ada yang membaca bisa mendapatkan moral message lebih dari itu. Novel yang judulnya Siti Nurbaya, karangan Marah Rusli, secara umum orang mengatakan itu cuma kisah tentang kawin paksa. Namun saya mencoba memahami itu, moral message-nya ada beberapa. Bahwa jangan gampang utang sama rentenir. Ternyata bahwa orang yang kelihatannya baik di depan kita ternyata punya perbuatan culas. Nah, apakah moral message yang saya sampaikan itu dipahami atau justru dia lebih nangkep banyak moral message yang saya sampaikan? Saya punya 2 skenario tentang cerita klasik. Yang pertama judulnya 300 tahun tertidur di dalam gua. Ini cerita tentang Ashabul Kahfi. Cerita ini saya angkat dari karya Al-Hamid Al-Husaini. Ini. Kedua, kisah tentang Umar Ibnu Khattab, yakni pemimpin yang melayani rakyat. Nah, mudah-mudahan ada yang bersedia untuk mengangkatnya ke dalam layar lebar. Bagi yang berminat untuk memiliki buku novel Kontradiksi di Dalam Batin karya saya ini, dapat menghubungi nomor di bawah ini ya, atau ke toko buku online Shopee. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi pembaca.